Terlihat Baba Voss dan kawan-kawan sedang mendengarkan informasi dari Boots bahwa Maghra telah meninggal. Boots melihat ketika Maghra datang menemui para pasukan pemburu penyihir sendirian, di mana ia melihat bagaimana Jenderal Tamaji menebas kepala Maghra hingga tewas. Namun ketika tahu bahwa Maghra masih hidup dan apa yang telah dikatakan oleh Boots adalah sebuah kebohongan, beberapa orang dari mereka tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Boots. Namun saat ini mereka harus bersiap menghadapi para pasukan pemburu penyihir yang akan datang. Boots mengajak Baba Voss dan yang lain untuk bersembunyi dari pemburu penyihir dalam gua kecil. Mereka pun masuk ke dalam sana. Sampainya di ujung gua, Boots langsung mengurung mereka semua dalam gua itu. Boots mengatakan bahwa mempercayai mereka semuanya membuat bingung. Akan lebih baik jika ia hanya percaya kepada salah satu di antara mereka saja. Baba Voss dan yang lain masih belum tahu apa maksud perkataan Boots. Setelah itu Boots pergi meninggalkan mereka semua di sana. Kofun menyalahkan Haniwa atas semua yang terjadi karena akibat dari kelas kepalanya membuat Boots ikut bergabung. Akhirnya mereka semua terjebak dalam gua tersebut. Tak lama kemudian kurungan itu pun secara perlahan turun ke bawah. Karena keadaan di dalam gua semakin gelap, Haniwa membakar kertas surat dari Jerla Merel untuk membuat penerangan. Setelah itu mereka pun sampai di dasar gua. Scene beralih kepada Ratu Ken yang sedang dipekerjakan di pabrik pembuatan kain. Ratu Ken nampak tidak serius dengan pekerjaannya. Ia malah mengajak berbicara seorang wanita yang bernama Cora. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita penjaga yang siap menghabisi siapapun yang tidak bekerja dengan baik. Karena ucapan dari Ratu Ken yang masih arogan, akhirnya Ratu Ken mendapat beberapa pukulan keras yang membuatnya tidak sadarkan diri. Kembali kepada Maghra, saat itu Maghra sedang berada di dalam tenda para pemburu penyihir. Tak lama kemudian Jenderal Tamaji datang dan menanyakan kepada Maghra bagaimana dirinya bisa hidup kembali setelah dinyatakan meninggal oleh Ratu Ken. Namun Maghra tidak menjawab hal itu karena ia ingin pasukan Jenderal Tamaji membawa Baba Voss dan yang lain ke hadapannya terlebih dahulu dengan selamat. Akhirnya Jenderal Tamaji pun menyepakati hal tersebut. Maghra lalu menceritakan asal mula kehidupannya. Pada saat itu seorang raja kastil Kanjua sebelum Ratu Ken, yaitu ayahnya sendiri, sedang sekara terbaring di atas ranjangnya. Kemudian Ratu Ken memanggil Maghra yang berdiri belakangnya, lalu memeluknya dan mengatakan bahwa ia akan selalu melindungi Maghra. Namun, di saat ayah mereka hendak meninggal, beliau memanggil Maghra dan mengatakan bahwa Maghra harus segera berkuasa. Hal inilah yang membuat Ratu Ken benci kepada Maghra. Awalnya Ratu Ken telah percaya diri bahwa tahta ayahnya akan diturunkan kepadanya, namun harapannya tak sesuai dengan kenyataan. Ayahnya menurunkan tahtanya kepada Maghra dan bukan kepada dirinya. Ratu Ken yang sudah penuh dengan ambisi ingin menjadi penguasa, akhirnya mengambil tahta yang seharusnya diberikan kepada Maghra sebagai penguasa Kanjua. Oleh karena itu, Maghra meminta kepada semua orang untuk menurunkan Ratu Ken dari tahtanya. Namun pada saat itu dirinya gagal. Karena kegagalannya itu, Maghra harus meninggalkan kastil dengan ditemani oleh Jerla Merel. Padahal Jerla Merel saat itu adalah calon suami dari Ratu Ken. Namun Jerla Merel memilih jalan kebenaran untuk mengubah dunia, dan ia pun memutuskan untuk menjadi buronan dan pergi bersama Maghra. Mendengar nama Jerla Merel, Jenderal Tamaji menanyakan keberadaan Jerla Merel saat ini. Namun Maghra tidak mengetahui di mana keberadaannya. Kembali kepada Baba Voss yang tengah berada di dalam gua. Setelah turun ke dasar gua, mereka berjalan masuk dan bertemu dengan seorang wanita penghuni dasar gua tersebut. Wanita itu menanyakan untuk apa mereka berada di sini, sementara mereka tidak diundang. Paris pun menjawab bahwa mereka telah dijebak oleh seorang anak laki-laki yang mengkhianatinya. Tak lama kemudian, Baba Voss, Paris, Haniwa, Kofun, dan Baulian ditusuk oleh seseorang yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Namun wanita penghuni gua itu mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Saat tersadar, mereka semua telah dikurung di salah satu tempat dengan pencahayaan dari serangga kecil yang dapat mengeluarkan cahaya dari ekornya. Scene beralih, Ratu Ken semakin dekat dengan Cora.
Mereka berdua menceritakan tentang kehidupannya masing-masing sebelum akhirnya mereka dipekerjakan di sana. Ratu Ken menanyakan situasi tempat itu, berapa jumlah orang yang bekerja dan berkuasa, serta senjata apa yang mereka miliki. Sepertinya Ratu Ken mempunyai sebuah rencana. Ia ingin mengajak orang dan seluruh pekerja di sana untuk menghancurkan Pak Tua yang telah mempekerjakan mereka. Mendengar hal itu, Korra mempertanyakan tentang identitas Ratu Ken sebenarnya. Bagaimana bisa dia akan melakukan rencananya itu? Karena Ratu Ken telah percaya kepada Korra, akhirnya Ratu Ken pun membocorkan tentang identitasnya sebagai penguasa Kanjua, yaitu Ratu Ken. Mengetahui hal tersebut, keesokan harinya Korra menemui Pak Tua dan memberitahu tentang identitas Ratu Ken. Pak Tua itu lalu meminta agar Ratu Ken dibawa ke hadapannya. Ia tidak menyangka jika orang yang baru saja ia pekerjakan tersebut adalah Ratu Ken. Pak Tua berniat untuk membuat sebuah rencana kepada para pemburu penyihir untuk menembus Ratu Ken agar bisa kembali pulang dengan selamat. Namun untuk menyampaikan pesan kepada para pemburu penyihir, Pak Tua membutuhkan sebuah bukti bahwa Ratu Ken sekarang ada di tangannya. Sepengetahuannya, setiap keturunan raja ataupun ratu memiliki sebuah amulet yang ditanamkan tepat di atas jantungnya. Tanpa ragu, Pak Tua langsung mencongkel amulet tersebut dengan menggunakan pisaunya. Setelah mendapatkannya, ia pun pergi untuk menjalankan rencananya itu. Kembali kepada Baba Voss dan yang lain. Ketika wanita penghuni gua tersebut masuk ke dalam kurungan, Baba Voss langsung mencekiknya. Namun wanita itu meminta diberikan kesempatan untuk menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Baba Voss lalu melepaskan tangannya dari leher wanita itu. Wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya bernama Delia. Ia lalu memberitahu soal gua di mana mereka berada saat ini. Menurutnya, gua tersebut adalah sebuah tempat paling damai dan tenang. Oleh karena itu, untuk melindungi tempat tersebut dari dunia luar, mereka para penghuni tidak mengizinkan siapapun yang telah masuk untuk keluar dari sana. Delia juga mempercayai bahwa mereka telah dijebak oleh seorang laki-laki karena dirinya juga mengalami hal tersebut, sehingga berada di gua itu. Ia juga menjelaskan bahwa Boots sebenarnya adalah anaknya hasil hubungannya dengan Cerla Merle. Pada saat Boots lahir, suku Opayol menganggapnya sebagai kutukan karena Boots memiliki mata yang dapat melihat. Boots dikucilkan dan disiksa sepanjang hidup, sampai akhirnya ia tumbuh menjadi sosok yang begitu kejam dengan membunuh orang-orang semaunya. Maka dari itu, Delia akan membebaskan mereka dan meminta mereka untuk membunuh Boots jika mereka kembali bertemu dengannya. Haniwa dan Kofun mengatakan bahwa dirinya akan memenuhi permintaan wanita tersebut. Belum keluar, Haniwa melihat sebuah tempat yang paling indah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat Kofun mengajak Haniwa untuk segera pergi, salah seorang penghuni tempat tersebut menyadari bahwa mereka akan kabur dari sana. Sampainya mereka di lift, para penghuni tersebut berlari untuk mengejar Baba Voss dan yang lain. Delia lalu kembali masuk ke dalam untuk menghambat pergerakan mereka semua. Mereka semua lalu masuk ke dalam lift, kecuali Baba Voss yang harus menarik tuas untuk menggerakkan liftnya. Ketika Delia sudah kewalahan menahan para penghuni gua, Baba Voss harus bertarung dengan mereka sambil menahan tuas agar lift tersebut bisa tetap berjalan. Saat Haniwa, Kofun, Paris, dan Baulian telah sampai di atas, Haniwa dan Kofun berusaha menarik tuas agar Baba Voss bisa naik ke atas. Namun sialnya, lift tersebut malah macet dan tidak dapat diturunkan ke bawah. Malangnya lagi, lift tersebut jatuh ke bawah menimpa para penghuni gua yang sedang bertarung dengan Baba Voss. Untung Baba Voss berhasil menyelamatkan diri dengan tenaga yang masih tersisa. Baba Voss harus memanjat ke atas permukaan gua dengan penuh perjuangan. Hingga akhirnya Baba Voss berhasil sampai di atas. Setelah itu mereka pun keluar dari sana dan melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain terlihat Jenderal Tamaji berhasil membawa Boots ke hadapan Magra. Ia merasa senang dengan kedatangan Boots yang berhasil selamat. Kemudian ia menanyakan keberadaan Baba Voss, Paris, dan kedua anaknya. Boots membohongi Magra dengan mengatakan bahwa Baba Voss dan kedua anaknya telah menghilang entah kemana. Boots juga meminta kepada Magra agar menerimanya untuk menjadi pelayan setianya.
Boots berjanji akan melakukan apapun untuk Magra, termasuk menjaganya. Belum sempat Magra memberikan tanggapan kepada Boots, Magra bergegas keluar karena mendengar Jenderal Tamaji dan para pasukannya sedang berunding. Ia pun langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Jenderal Tamaji lalu menyerahkan pesan dari Pak Tua yang telah menahan Ratu Ken. Pesan tersebut berisikan tentang permintaan tebusan yang harus mereka bayar untuk membebaskan Ratu Ken. Awalnya Magra tidak mempercayai hal itu, namun Jenderal Tamaji memberikan bukti sebuah amulet yang berhasil dicongkel oleh Pak Tua. Boots menyela, ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui orang yang telah mengirimkan pesan kepada Jenderal Tamaji. Saat ini orang tersebut masih berada di sekitar tenda mereka. Mereka berdua adalah orang suruhan Pak Tua yang memiliki kemampuan shadow. Shadow tidak dapat terdeteksi oleh siapapun, bahkan oleh seorang penerawang. Namun berbeda dengan seorang yang bisa melihat seperti Boots, ia dengan mudah melihat gerak-gerik mereka berdua yang sedang berkeliaran di antara para pasukan. Boots kembali memberikan tawaran pengabdian kepada Magra sebagai penjaga atau pelayannya untuk membantu menemukan kakak dan keluarganya.